Halo, suaraku udah kedengeran belum? Oke, aku ulang lagi ya. Perkenalkan teman-teman, namaku Thalia Olga, biasanya dipanggil Thalia atau Kak Thalia boleh. Nah, aku asal daerahnya itu dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur ya, mungkin ada yang sama juga. Nah, sekarang ini lagi menempuh pendidikan di Universitas Negeri Malang. Aku jurusan matematika, prodinya juga matematika, aku angkatan 21, berarti sekarang lagi semester 4 ya. Oke, mungkin singkat saja perkenalannya ya. Kita langsung masuk ke definisi. Nah, sebelum ke definisi, kita tebak-tebak dulu nih. Di sini ada ilustrasi yang menggambarkan arti dari himpunan gitu. Di sini ada penggaris, terus ada tip X, ada buku, ada spidol, ada stapler, ada pensil, ada penghapus. Ini sebenarnya sudah mewakili arti dari himpunan ya teman-teman. Nah, tapi apa sih himpunan itu? Bentar, ini ilustrasi yang pertama. Aku masih ada ilustrasi yang kedua. Oke, nah di sini kalau para cowok, mungkin ada cewek juga yang familiar sama timnas bola ini ya. Nah, jadi ini tuh timnas bola Jerman ya teman-teman. Nah, tadi aku udah sebutin beberapa perlengkapan alat tulis gitu ya. Nah, sekarang aku coba sebutin di sini ada pemain dari timnas bola Jerman. Di sini ada Neuer, ada Mario Götze, ada Schweinsteiger, ada siapa lagi nih? Miroslav Klose, ada Mesut Ozil ya. Di sini dari dua ilustrasi ini tuh yang dapat diambil apa teman-teman? Nah, yang pertama itu mereka ini kumpulan. Kalau yang tadi adalah kumpulan alat tulis, kalau di sini adalah kumpulan pemain bola, ya. Nah, terus poin yang kedua yang dapat diambil dari kedua ilustrasi ini apa lagi gitu? Yaitu mereka itu berbeda. Tip X dengan buku itu berbeda. Sama seperti ini, Neuer sama Mesut Ozil itu berbeda orang, ya. Jadi kita dapat 2 poin, yaitu kumpulan dan juga berbeda. Nah, yang ketiga, itu disebutkan secara jelas. Nah, tadi aku udah nyebutin kalau yang namanya tip X itu yang ini loh. Yang namanya buku itu yang itu, dan yang lain-lain. Nah, sama seperti kayak ini. Oh, yang namanya pemain bola, yang namanya Schweinsteiger itu yang nomor 7 ini, gitu. Kalau yang nomor 8 itu namanya Mesut Ozil. Nah, kayak gitu. Jadi, himpunan itu mencangkup 3 poin yang aku udah sebutin tadi. Yang pertama adalah kumpulan, yang kedua adalah berbeda. Jadi harus jelas, berbeda dan jelas. Nah, ketiga hal ini tuh pondasi penting dalam himpunan gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Jadi apa sih definisi dari himpunan itu? Nah, sebenarnya himpunan itu gini, arti terdekat dari himpunan itu adalah kumpulan objek-objek yang jelas dan berbeda. Nah, objek di dalam himpunan itu tadi bisa kita sebut elemen, atau bisa kita sebut unsur, atau anggota. Jadi kalau misalnya A ada A, B, C gitu. Jadi anggota dari himpunan A itu adalah A, B, dan C gitu ya. Nah, tadi aku sempat di awal bilang sebenarnya definisi ini itu bukan definisi himpunan yang sebenarnya. Nah, kenapa aku bilang seperti itu? Nah, sebelumnya aku mau membawa teman-teman ke gambar di bawah ini ya. Nah, di sini aku sediain 3 gambar. Yang pertama ada bangun datar ya. Di sini aku ambil misalnya persegi panjang gitu. Nah, apa sih definisi dari bangun datar itu? Nah, definisi dari bangun datar itu adalah kumpulan dari beberapa garis. Nah, terus kita keep dulu ya definisi bangun datar tadi. Nah, sekarang kita lanjut, apa sih definisi dari garis itu? Nah, garis itu bisa lengkung, bisa lurus ya teman-teman. Di sini aku ambilnya garis yang lurus. Nah, sekarang definisi dari garis itu apa? Definisi dari garis itu adalah kumpulan dari beberapa titik
Nah, sekarang aku mau tanya nih, titik itu apa? Bisa didefinisikan nggak? Kalau iya, kita tahu kalau titik itu seperti ini, nggak bisa berbicara ya kan. Nah, kalau kita mau mendefinisikan titik atau kita bisa menyebutnya dot, ya biasanya titik com kan .com gitu ya kan. Kita bisa menyebutkan, oh ini titik itu dot. Itu kan bukan arti yang sebenarnya, tetapi arti terdekatnya atau sinonim, sama seperti himpunan teman-teman. Jadi himpunan itu sebenarnya kata yang tidak bisa didefinisikan atau undefined word, sama seperti titik. Titik itu tidak bisa didefinisikan, tapi kita bisa cari arti terdekatnya atau sinonim, yaitu himpunan adalah kumpulan. Himpunan itu ya kumpulan, bukan himpunan adalah kumpulan, karena himpunan itu adalah kumpulan gitu loh. Oke, jadi teman-teman harus bisa membedakan mana kata dalam matematika atau istilah dalam matematika yang memiliki definisi sebenarnya dan mana yang definisinya itu bukan definisi yang sebenarnya tetapi itu arti terdekatnya gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Nah, yang kedua ini notasi pembentuk himpunan. Oke, di sini aku sebutin beberapa nanti. Nah, yang pertama itu ada enumerasi. Enumerasi itu maksudnya didata secara rinci, jadi satu per satu itu disebutkan ya. Nah, di sini misalnya yang pertama, himpunan 3 bilangan asli pertama. Misalnya himpunan A itu terdiri dari 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3 itu merupakan 3 bilangan asli pertama. Jadi didata satu per satu. Nah, di sini kan misalnya aku punya himpunan A sama dengan 1 min 1, 1 min 1, 1 min 1. Nah, penulisan yang benar gimana? Ada yang tahu mungkin? Jadi, penulisan himpunan A misalnya 1 min 1, 1 min 1, itu cukup menuliskan min 1, 1. Nah, itu di dalam kurung kurawal. Jadi, seperti yang aku bilang tadi, jadi disebutkan rinci tetapi tidak double, jadi berbeda dan jelas gitu ya. Oke, nah yang kedua ini aku juga kasih contoh himpunan hewan berkaki 4 pemakan rumput. Jadi dia hewan berkaki 4. Nah, penjelasnya pemakan rumput. Jadi di sini aku sebutin sapi sama kambing. Sebenarnya masih banyak ya. Oke, sekarang ke notasi yang kedua, simbol baku. Nah, simbol baku di sini itu memiliki peran penting buat anak matematika ya teman-teman. Karena apa? Di dalam belajar matematika, kalau masuk dunia perkuliahan gitu, aku spill dikit aja, dia itu memakai kuantor, teman-teman. Kuantor itu simbol-simbol dalam matematika. Jadi misalnya, coba teman-teman perhatikan yang baris paling bawah sendiri di sini ada 2 elemen N itu sampai 2 elemen R. Nah, misalnya aku ingin menulis 2 itu adalah salah satu anggota dari himpunan bilangan asli. Dan 2 itu adalah elemen juga dari bilangan bulat. Selain itu, 2 adalah anggota dari bilangan rasional. Nah, yang terakhir, 2 itu selain masuk ke bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional, 2 itu juga merupakan himpunan dari bilangan real. Nah, jadi karena apa 2 itu dari N sampai ke real? Karena N itu bagian dari Z. Z itu bagian dari Xi. Dan Xi itu masuk ke himpunan bilangan real. Nah, kalau anak matematika suruh nulis panjang seperti itu akan menyita waktu yang sangat cukup panjang gitu ya. Jadi kita menggunakan kuantor, namanya kuantor itu simbol-simbol. Jadi di sini kita tulis saja 2 elemen N yang kayak huruf V itu sebenarnya bukan V ya, tapi atau ya, kita bacanya atau. Kalau V-nya dibalik jadi ke bawah, runcingnya di atas itu kita sebutnya dan. Nah, dan ini itu juga bisa disimbolkan melalui tanda koma ya. Jadi di sini 2 elemen N atau 2 elemen Z atau 2 elemen Xi atau 2 elemen R gitu. Jadi simbol baku ini kenapa memiliki peran penting karena yaitu tadi kalimat bahasa Indonesia itu kita kuantorkan gitu di dalam matematika gitu.
Nah, di sini untuk keanggotaan, jadi misalnya X elemen A itu berarti X adalah anggota dari A. Kalau misalnya bukan anggota berarti X itu elemen dikasih tanda coret itu ya teman-teman. Nah, ini yang simbol baku P, N, Z, H, R, C ini harus dihafal ya teman-teman, biar teman-teman tidak perlu menuliskan bahwa P itu himpunan bilangan bulat positif. Nah, jadi itu cukup menuliskan inisialnya aja gitu. Oke, itu notasi yang kedua. Sekarang kita ke notasi yang ketiga dan empat, yaitu ini notasi himpunan secara umum. Nah, jadi dalam kurung kurawal itu disebutkan bahwa X terus sedemikian syarat yang harus dipenuhi oleh X. Untuk keterangannya, tanda lurus itu berarti sedemikian sehingga atau di mana. Tetapi untuk istilah matematika itu lebih umum sedemikian hingga ya teman-teman, lebih baik gitu. Terus di sebelah kiri ini adalah elemen himpunannya, X-nya itu elemen himpunan, terus yang di sebelah kanan itu syarat yang harus dipenuhi. Nah, terus tanda koma, misalnya ada syaratnya lebih dari satu gitu, kita gunakan tanda, ini maaf ini bukan titik ya, harusnya ini tanda koma. Itu dibaca dan, seperti yang aku bilang tadi, kita pakai kuantor dan koma gitu ya. Jadi misalnya di sini aku ada himpunan C, itu isinya adalah elemen X di mana atau sedemikian X itu merupakan elemen P tadi apa, bilangan bulat positif, dan X kurang dari 5 gitu ya. Oke, sekarang kita ke diagram Venn. Nah, diagram Venn ini itu sebenarnya macamnya banyak banget ya. Jadi gambarnya itu tidak bisa terpaku sama satu gambar aja. Oh, yang aku sematin di sini itu merupakan diagram Venn. Udah gitu aja seputar ini. Jadi enggak, jadi bentuknya itu banyak banget. Ada yang A gabungan B terus diiriskan sama C gitu, bisa lebih dari 4 lingkaran juga bisa teman-teman. Jadi kalau secara umum itu yang keluar di tes-tes itu mungkin 2 sampai 3 lingkaran ya yang keluar. Nah gitu. Oke, kita lanjut dulu. Selanjutnya itu, nah ini ada kardinalitas. Jadi jumlah elemen di dalam himpunan A itu disebut kardinal ya. Ini notasinya itu NA atau A di harga mutlak. Sebenarnya ini bukan, bacanya itu bukan harga mutlak ya, karena harga mutlak itu beda definisi lagi gitu. Nah, kalau mungkin teman-teman belum dikenalkan ya kalau di SMA, tapi kalau di perkuliahan itu kita sebutnya sebagai order. Order itu maksudnya ya jumlah elemen ini. Kalau misalnya di SMA kita sebutnya kardinal, tapi kalau di udah masuk ke notasi kita bisanya order dari A itu berapa gitu. Jadi sama saja artinya jumlah elemen gitu. Nah, di sini ada contoh. Misalnya aku kasih A itu ada di sini ada bilangan prima ya. Jadi ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Dan di sini kan anggotanya ada 8, ada 2, ada 3, ada 5, ada 7, ada 11, ada 13, ada 17, ada 19. Nah, maka kardinal dari A itu ada 8. Tadi ada 8 ya elemennya. Kayak gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Selanjutnya itu adalah macam-macam himpunan. Oke. Nah, di sini yang pertama ada himpunan kosong. Yang namanya himpunan kosong berarti nggak ada anggotanya yang di dalamnya ya. Biasanya notasinya kita bentuk kayak gini, ini kayak huruf O terus kasih coret gitu teman-teman, atau kayak gini kurung kurawal tapi nggak ada apa-apanya gitu. Terus kardinalnya itu pasti 0 ya, karena nggak ada elemen di dalam himpunan itu gitu. Contohnya kayak gini, X elemen X yang lebih dari X, kan nggak mungkin misalnya X-nya itu satu lebih dari satu. Nah, tapi kalau ada sama dengannya di sini X lebih dari sama dengan X, berarti anggota dari himpunan D itu apa? X itu sendiri ya. Nah, ini juga sama. Ini kurang dari, kalau ada sama dengannya di bawahnya tanda pertidaksamannya itu berarti bisa. Tapi kalau kayak gini berarti itu himpunan kosong ya. Terus himpunan E juga sama.
karena nggak ada x kuadrat plus 1 sama dengan 0 itu tidak ada ya teman-teman. Bahkan 1 kuadrat itu juga, udah 1. Bilangan negatif di kuadrat juga nanti hasilnya positif. Jadi nggak ada yang memenuhi ini sehingga yaitu himpunan kosong gitu ya. Oke, sekarang himpunan bagian. Himpunan bagian itu kita sebutnya itu subset gitu ya, kita sebut subset. Nah, itu dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A itu merupakan elemen dari B. Jadi bayangkan aja kalau B ini induknya, A itu bagian dari induk gitu aja. Nah, untuk notasinya itu kayak gini. Ini kita baca A subset B. Nah, apa sih bedanya yang ada garis bawah sama enggak gitu. Jadi bedanya itu kalau ada garis bawahnya yang sebelah sini, yang awal, itu berarti bisa memungkinkan bahwa elemen A itu sama dengan elemen B gitu. Jadi besarnya lingkaran A itu sama besarnya sama lingkaran B. Nah, itu kita namakan sebagai improper subset ya. Jadi yang memungkinkan A sama dengan B. Nah, tetapi kalau tidak ada garis di bawahnya ini, kita sebutnya proper subset. Jadi subset sejati gitu ya. Subset sejati itu ya subset yang tidak sama dengan induknya itu kita namakan sebagai subset sejati gitu. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya itu ada himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari A itu adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua subset dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Itu notasinya kayak gini. Terus, misalnya nih, jika himpunan A itu isinya 1, 2 gitu. Jadi, himpunan kuasanya itu ya ada 1, ada 2. Nah, teman-teman harus mengingat di sini ada himpunan kosong dan juga himpunan A itu sendiri, yaitu 1, 2. Jadi, himpunan kosong dan 1, 2 itu juga masuk ke dalam himpunan kuasa dari A, gitu ya, teman-teman. Oke, sekarang himpunan saling lepas. Himpunan saling lepas itu jika dan hanya jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Ingat teman-teman, jika di sini itu berbunyi jika dan hanya jika, berarti bisa dibalik. Dua himpunan dikatakan saling lepas jika dan hanya jika tidak memiliki elemen yang sama. Nah, jika dibalik, dua himpunan jika tidak memiliki elemen yang sama, itu dikatakan saling lepas. Itu bisa dibalik. Nah, misalnya kalau nggak bisa dibalik kayak gimana? Misalnya gini, aku punya sebuah pernyataan, jika haus, kita minum. Itu bukan jika dan hanya jika ya, tapi jika haus, maka kita minum. Tetapi, misalnya aku balik nih, jika kita minum, maka kita haus. Itu kan kebenarannya belum tentu ya teman-teman. Karena apa? Jika kita haus, itu bisa jika kita minum, itu bisa berarti kita itu karena tersedak makanan atau kita habis makan butuh minum gitu. Jadi bukan hanya karena haus gitu ya teman-teman, maksud dari jika dan hanya jika ini ya. Oke, nah untuk notasinya itu kayak gini. A saling lepas dengan B ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini selain nama-nama himpunan yang udah aku sebutin, sebenarnya masih banyak lagi nama-nama himpunan yang bisa dipelajari ya. Di sini misalnya superset, terus semset, ini maksudnya himpunan yang sama, himpunan yang ekuivalen, powerset itu himpunan kuasa ya. Powerset itu himpunan kuasa, proper subset yang aku bilang tadi, improper subset lain ini mungkin di lain kali nanti kita bisa belajar lebih lagi ya. Oke, sekarang selanjutnya operasi pada himpunan. Yang pertama di sini ada irisan atau intersection. X itu
Sebentar ya teman-teman, ini masih ada kendala buat jaringan aku. Sebentar aku coba bener. Maaf ya teman-teman, tadi ada ini sinyalku agak error.
Aku izin off cam aja ya, biar nanti sinyalnya nggak hilang-hilang lagi. Oke, aku izin share screen kembali. Tadi sampai irisan ya. Oke, tadi sampai irisan. Aku izin lanjut lagi ya teman-teman. Jadi irisan itu dia itu masuk ke anggota A dan juga masuk ke anggota B gitu. Jadi dua-duanya yang masuk ke dalam keduanya. Nah, sekarang kalau gabungan. Nah, kalau gabungan itu berarti semuanya ya. Yang namanya gabungan itu berarti semuanya ditulis gitu. Misalnya, jadi kalau ada elemen yang merupakan elemen A, dia itu juga merupakan elemen B, berarti ditulis semuanya. Misalnya aku tadi punya apa? A itu 1, 2, 3. Terus yang B itu 2, 3, 4. Berarti A gabungan B-nya 1, 2, 3, 4. Jadi semuanya masuk ke dalam sebuah himpunan yang dinamakan gabungan gitu ya. Oke, sekarang operasi yang ketiga itu komplement. Nah, di sini simbolnya A pangkat C gitu ya. Itu jika X itu elemen U, tapi dia bukan merupakan elemen A. Jadi U ini semestanya ya teman-teman. Jadi misalnya aku punya semesta 1 sampai 5. Terus aku punya himpunan A nih, itu 1, 2, 3. Berarti komplemennya itu 4, 5 yang tidak masuk ke dalam himpunan A tetapi ada di semesta. Gitu ya untuk komplemen. Oke, buat selanjutnya. Nah, sekarang selisih atau difference. Misalnya A minus B. Berarti X di mana X itu elemen A tapi tidak masuk ke elemen B. Kalau B minus A, berarti yang masuk di B tetapi tidak masuk di A gitu ya. Kalau ini ilustrasi buat A min B ya teman-teman. Jadi dia itu masuk di A tetapi dia tidak masuk di B. Oke, sekarang ini kalau nggak salah beda struktur. Jadi ada di A atau B tetapi tidak di keduanya. Jadi ilustrasinya kayak gini. B itu ada di A, ada di B tetapi tidak ada pada irisannya ya. Untuk simbolnya itu tanda plus dikasih bulatan gitu. Oke, kita lanjut dulu. Oke, tadi operasi-operasi yang ada di hunian sebenarnya masih ada lagi ya. Tapi tadi yang general aja aku sebutin yang sering keluar di SNBT gitu ya. Nah, sekarang yang kelima, pernyataan dan sifat pada himpunan. Nah, ini beberapa sifat ya, misalnya ada A irisan dari B gabungan C, berarti itu bisa dijabarkan kayak gini. Terus A gabungan B itu sama kayak A tambah B dikurangi A irisan B gitu ya. Nah, sebenarnya yang rumus kedua ini banyak dijumpai di soal-soal SNBT ya teman-teman. Jadi yang paling banyak itu yang kayak ini sama nanti ketambahan dari semestanya gitu. Nah, teman-teman cukup jangan gimana ya? Dibilang jangan menghafal itu harus dihafal karena ini tuh bingung juga kalau misalnya nggak dihafal karena himpunan itu salah satu materi yang paten gitu teman-teman. Jadi kalau bingung juga mau hafalnya kayak gimana. Nah, untuk pembuktiannya itu teman-teman jangan pikirkan dulu ya teman-teman. Sebenarnya ini kenapa kok A irisan B gabungan C itu bisa dirubah A irisan B itu gabungan di A irisan C. Ini sebenarnya ada pembuktiannya teman-teman. Bisa melalui definisi, bisa melalui teorema-teorema, bisa melalui lema-lema. Tetapi buat tujuan tes, teman-teman cukup mengetahui, oh ternyata bentuk dari ini tuh bisa dirubah kayak gini gitu. Tapi kalau greget banget gimana sih pembuktiannya, bisa cek di Google udah banyak itu teman-teman. Itu bisa menambah wawasan juga karena gimana sih rumus matematika itu kok bisa gitu gitu. Kayak gitu.
Sebenarnya, di perkuliahan buat jurusan matematika itu sama teman-teman kayak gitu. Jadi kita itu misalnya teman-teman PR kuadrat itu dari mana sih kok bisa rumus lingkaran dari yang lingkaran kayak gitu, bulat gitu kok bisa muncul PR kuadrat itu dari mana? Itu bisa kita cari teman-teman. Jadi bisa menggunakan integral, bisa menggunakan turunan juga bisa, itu dicari bisa. Menggunakan approximate itu juga bisa. Jadi kita potong sebuah grafik gitu, terus kita cari itu dari bentuk lingkaran bisa. Jadi di perkuliahan itu kalau jurusan matematika lebih ke ini ya pembuktian rumus-rumus yang udah kita kenal dari SD dan kita kembangkan kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian suka yang kayak gitu boleh pilih matematika ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada sifat-sifat yang ada pada himpunan. Itu ada sifat kesamaan, ada sifat komutatif, ada dalil De Morgan, juga ada sifat asosiatif, juga ada sifat distributif. Ini nanti materinya bisa dicek di link akhir nanti ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini yang aku bilang tadi. Ilustrasi himpunan kayak gini itu sering banget keluar di UTBK waktu aku dulu. Jadi aku dulu itu dapat kalau nggak salah 5 soal himpunan ya teman-teman. Jadi kenapa aku bersyukur banget dulu itu ini apa soal-soalnya itu banyak keluar yang himpunan karena memang aku suka banget sama himpunan gitu. Tadi kan ada rumus A gabungan B sama dengan A plus B minus A irisan C ya. Jadi jika ditambah ada semestanya itu teman-teman lihat yang baris paling akhir ini ya. Jadi NS dikurangi gabung yang di sini, yang di luarnya atau komplemennya itu sama dengan A ditambah B dikurangi dengan irisannya. Ya, misalnya kayak aku punya donat, terus dia punya apel gitu. Terus yang punya apel sama donat berapa? Yang nggak punya apel sama donat berapa? Yang punya semuanya berapa? Ya kayak gitu. Apa soal-soal ilustrasi dari himpunan kayak gini tuh. Oke, selanjutnya. Nah, kita masuk ke latihan soal dan pembahasan. Nah, ini aku cantumin satu soal yang nomor 1 ini UTBK 2021 itu yang aku dapat ya teman-teman dari soal UTBK. Jadi waktu itu habis keluar dari ruang ujian itu aku langsung mencatat yang ini karena aku benar-benar tertarik banget sama soal ini gitu. Jadi sampai sekarang catatannya itu masih ada teman-teman aku simpan dan aku kasih di PPT ini gitu. Jadi soalnya itu kayak gini. Jika M adalah himpunan huruf yang terdapat pada kata catatan, maka banyak himpunan bagian dari M yang tidak kosong adalah. Nah, jawabnya gimana? Nah, perlu teman-teman ingat, jadi jika banyak anggota himpunan A itu adalah N, maka subset dari A itu 2 pangkat N. Dan himpunan bagian dari A yang tidak kosong adalah 2N pangkat minus 1. Nah, kenapa kayak gini? Nah, teman-teman ingat lagi definisi dari himpunan kuasa. Itu kan himpunan kosong dan A itu sendiri. Nah, ingat himpunan kosong di sini disebutkan tidak kosong. Berarti himpunan kosong tidak ikut, makanya dikurangi satu elemen. Sehingga rumusnya menjadi 2 pangkat N minus 1 gitu ya. Nah, M itu adalah himpunan huruf yang terdapat pada kata catatan. Jadi M itu ada C, A, T, sama N. A ada 3, T ada 2, tapi ditulis satu kali karena tadi dari arti terdekat himpunan, himpunan itu adalah kumpulan, terus dia itu berbeda dan disebutkan secara jelas. Jadi harus berbeda ya teman-teman, nggak boleh C, A, T, A, T, itu nggak boleh. Jadi cukup disebutkan satu kali aja. Nah, sehingga ini kardinalnya dari M itu adalah 4, itu CATM. Nah, terus sehingga banyak himpunan M yang tidak kosong dengan banyak 4 anggota, yaitu 2 pangkat, 4, di sini N 4, terus dikurangi 1, berarti 16 min 1 sama dengan 15, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Ini tuh dari si Penmaru UNESA. Jadi si Penmaru itu jalur mandiri ya teman-teman. Jika ditentukan himpunan P itu sama dengan X sedemikian, X kuadrat min 3X kurang dari sama dengan 0, dan V adalah X demikian,
X kuadrat min 5X kurang lebih dari sama dengan 0, maka irisan P irisan Q adalah yang pertama kita selesaikan P itu di mana sih kalau kita gambar di garis bilangan gitu. Nah, kita sebenarnya menyelesaikan X kuadrat min 3X kurang dari sama dengan 0 ini lebih mudah kita gambar pakai garis bilangan ya teman-teman. Jadi uji tanda positif negatif, terus kita ketemu kalau P itu daerahnya di 0 sampai 3. Terus Q juga melalui proses yang sama, itu jika digambar di garis bilangan itu arahnya ke positif karena lebih berarti kurang dari 0 sama lebih dari sama dengan 5. Nah, kalau ditanya irisan berarti yang sama. Ya, irisan yang sama dari P dan Q. Ini kenapa 0? Sedangkan di sini tuh 0 berpapasan. Nah, kenapa bisa ditulis 0? Kenapa bukan himpunan kosong? Karena kan jelas berbeda ya ini. Ini di tengah, terus ini di pinggirnya. Karena ini tuh ada sama dengannya teman-teman. Di gambar di garis bilangan, itu bulatan penuh, bukan bulatan kosong. Jadi 0 ini masuk, di sini ada 0, di sini ada 0. Berarti irisan dari P sama Q itu adalah 0 gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ke soal nomor 3. Jadi di sini hasil pengamatan yang dilakukan terhadap 100 keluarga menyatakan bahwa ada 55 keluarga yang memiliki sepeda motor. Nah, misalnya kita misalkan ini 55 itu himpunan A. Terus di sini 35 memiliki mobil, berarti yang memiliki sepeda motor A, yang memiliki mobil itu B. Jika ternyata ada 30 keluarga yang tidak memiliki sepeda motor maupun mobil, berarti ini komplemennya ya, nggak punya keduanya. Maka banyak keluarga yang memiliki sepeda motor itu adalah, berarti yang dicari adalah irisannya yang punya keduanya. Tadi kita punya gabungan B-nya atau semestanya itu, ini NS ya, itu 100. Terus komplemennya kita punya 30. Ingat yang rumus tadi, aku bilang banyak yang keluar itu. Terus di sini NA-nya tadi yang punya sepeda motor 55, terus yang punya mobil aja 35. Terus yang dicari irisannya berarti yang dicari NA irisan B. Terus dioperasikan aljabar seperti biasa teman-teman, kita dapatkan irisan A sama B-nya itu yang punya mobil sama punya motor itu ada 20 keluarga gitu ya. Oke, sekarang soal nomor 4 yaitu di sini ada beberapa gambar diagram Venn. Kita cari jawabannya bareng-bareng ya, karena ini aku kemarin langsung cari gitu di Google, terus aku tempel gitu. Jadi kita cari jawabannya bareng-bareng. Di sini kita lihat gambar yang pertama, itu dia beririsan sama B. Terus dia itu juga beririsan sama C. Berarti dia itu A irisan B, terus diiriskan lagi sama C. Nah, itu gambar yang pertama ya teman-teman. Jadi A irisan B, irisan C. Atau mungkin bisa ditulis A irisan B, gabungan A irisan C. Itu juga bisa. Jadi gambar yang pertama itu irisan dari ketiganya ya. Kalau yang gambar kedua ini berarti dia itu irisan dari A dan B karena di tengahnya, tapi dia itu nggak masuk di C. Nah, kalau nggak masuk tadi kita ingat selisih ya teman-teman. Berarti ini A irisan B selisih C. Jadi A irisan B minus C gitu ya. Kalau yang ketiga ini, ini kebalikan dari nomor 2. Jadi kalau di sini irisan berarti di sini gabungan karena dia terarsir semuanya ya teman-teman. Jadi yang gambar ketiga ini A gabungan B terus dikurangi C karena dia nggak ikut ya C-nya. Jadi kayak tadi, jadi gambar pertama itu A irisan B irisan C, yang kedua A irisan B dikurangi C, yang ketiga
A gabungan B irisan C. Oh, bentar-bentar, ini ada beberapa pesan yang masuk ya, maaf tadi aku nggak lihat. Ya nanti filenya dikirim kok, tenang aja. Nanti juga akan disematkan di link ya. Terus bulatan penuh, ya yang tadi itu bulatan penuh ya di garis bilangan itu karena ini apa dia itu pertidaksamaannya itu tidak kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan gitu. Jadi kalau ada sama dengannya itu bulatannya penuh, tapi kalau nggak ada sama dengannya berarti bulatannya kosong. Maaf teman-teman, aku nggak bisa coret-coret di sini karena laptop aku yang ini itu lagi bermasalah gitu teman-teman. Jadi tadi aja sempat error gitu. Jadi aku takut kalau misalnya aku yang lain itu nanti keluar masuk lagi gitu. A itu apa, B itu apa? Jadi A itu himpunan ya teman-teman. Jadi himpunan dari A, terus himpunan dari B, himpunan dari C kayak gitu. Recordingnya nanti di mana? Mungkin teman-teman mungkin nanti disematkan ya sama pihak bersinarnya karena untuk penyimpanannya nanti diserahkan oleh pihak bersinar sendiri gitu ya. Tapi nanti kalau teman-teman mau bertanya kayak gitu, boleh feel free aja langsung di grup atau nanti aku kasih ini ya nomor aku gitu ya. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyain lagi sebelum aku lanjut gitu. Maaf teman-teman, aku agak cepat karena waktu yang diberikan juga terbatas ya, kurang lebih 15 menit lagi gitu. Mungkin ada yang bertanya lagi. Nomor 4 belum paham. Oke, aku ulangin lagi ya. Nah, di sini kita lihat gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu ada 3 himpunan. Ada himpunan A, ada himpunan B, ada himpunan C. Nah, di himpunan A sama B itu kan irisan. Tetapi di sininya kosong karena dia juga beririsan sama C. Berarti dia itu A irisan B, tetapi yang merupakan anggota dari C juga. Jadi A irisan B, irisan C gitu. Dilihat dari gambarnya aja teman-teman. Jadi gimana ya? Aku juga bingung cara jelasinnya soalnya ini tinggal kalau diagram Venn tuh lebih ke tebak-tebak gambar ya sebenarnya. Jadi di sini aku tulis di chat aja ya mungkin untuk gambar pertama berarti gambar pertama itu A irisan B juga irisan C. Itu yang pertama. Nah, sekarang yang kedua. Berarti yang kedua ini ada 3 himpunan juga. Ada A, ada B, ada C. Nah, di sini kita lihat yang diarsir dulu, kita fokus ke yang diarsir. A itu irisan B di tengah-tengahnya kan. Tetapi di sini ada ini apa? Ada nongol himpunan C tapi tidak masuk di arsiran itu gitu. Jadi ingat lagi definisi selisih. Jadi kalau dia masuk di A tapi tidak masuk di C berarti diselisihkan dengan C gitu ya. Jadi untuk nomor 2 ini gambar 2 itu berarti A irisan B minus C. Nah, A irisan B itu harus dikurung dulu ya teman-teman baru diselisihkan dengan C. Oke, di sini ada pertanyaan, kalau misalnya dibalik C irisan B irisan A. Boleh ya teman-teman kalau sama-sama irisan itu boleh dibalik. Tapi kalau misalnya A gabungan B irisan C itu lebih baik dikerjakan secara urut. Seperti pertambahan sama perkalian itu teman-teman. Jadi ada hal tertentu yang harus dikerjakan lebih dulu. Jadi kalau di sini kebetulan A irisan B irisan C. Jadi bisa dibalik C itu irisan dengan A juga irisan dengan B. Nah, karena sama semua jadi bisa dibalik ya teman-teman.
Oke, sekarang dari gambar yang kedua sama pertama, ada pertanyaan apa sudah paham? Bisa lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana teman-teman? Oke, mungkin belum ada pertanyaan lagi ya. Kita lanjut ke gambar yang ketiga. Nah, di sini kita lihat, bandingkan saja sama gambar yang kedua, karena di sini C-nya sama-sama kosong semuanya, satu lingkaran itu. Jadi kita bisa menggunakan pedoman dari gambar yang kedua. Gitu. Nah, karena di sini yang diarsir itu tengahnya A sama B, tetapi di sini yang diarsir itu keseluruhan A sama keseluruhan B, berarti kalau di sini tadi A irisan B, berarti kalau gambar yang ketiga itu A gabungan B, tetapi dikurangi C. Kenapa? Karena C itu tidak ikut, tidak terarsir. Berarti untuk gambar yang ketiga itu kayak gini. Di A gabungan B itu dikurung dulu, karena kita fokus ke yang diarsir, baru dikurangi dengan C gitu ya. Nah, kayak gini untuk gambar yang ketiga. Oke, kita bisa lanjut dulu ya teman-teman. Terus kita lanjut lagi. Nah, di sini ada time of games. Nah, aku boleh minta tolong nggak? Nanti siapa saja yang bisa menjawab boleh menjawab di chat nggak apa? Ini soal yang mungkin tricky tapi nggak serumit uh, yang ada di Saintek gitu ya teman-teman. Jadi ini cukup teka-teki uh, hiburan aja gitu. Oke, ada yang bisa menjawab? Boleh nomor 1, boleh nomor 2, silakan. Kalau mau on mic boleh, kalau mau di chat aja nggak apa-apa. Ada yang tahu nggak jawabannya dari nomor 1 sama 2? Yang nomor 1 ini, jika himpunan A saling lepas dengan himpunan B, maka A irisan B-nya bagaimana? Atau yang nomor 2, yang merupakan himpunan kosong itu yang mana aja? Oke, di sini ada yang udah jawab nomor 1 nih. Dia jawab nomor 1 himpunan kosong. Ada yang beda pendapatnya atau sama semuanya? Ya, jadi benar ya, A irisan B-nya itu himpunan kosong ya, karena nggak ada tuh A sama B yang sama, karena saling lepas. Jadi irisannya itu nggak sama gitu ya, jadi himpunan kosong. Oke, bagus banget. Sekarang nomor 2, yang mana nih yang himpunan kosong? Yang mana aja? Ada yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang mana aja? Oke, di sini ada yang jawab nomor 2. Yang merupakan himpunan kosong 1, 2, 3. Semuanya enggak sih? Oke. Ada yang mau jawab lagi sebelum... Nah, ini ada yang jawab. Oh, ini yang pertama aja ya. Oke, 1 dan 2. Ada yang mau jawab lagi? Seru nih kayaknya kalau yang pertanyaan kedua ini. Ada beda-beda soalnya jawabannya. Semakin berbeda jawaban satu dengan yang lainnya, semakin seru ya kalau belajar matematika itu. Oke, 1, 3, sama 4. Oke, jadi aku langsung jawab aja ya teman-teman. Jadi tadi ada satu yang benar, yang merupakan himpunan kosong itu yang nomor 1 aja ya teman-teman, yang kurung kurawal aja gitu, yang paling kiri. Jadi yang kedua, 3, 4 itu bukan himpunan kosong ya teman-teman, dia himpunan yang isinya adalah himpunan kosong gitu ya teman-teman. Jadi hati-hati untuk membedakan mana himpunan kosong dan mana himpunan yang isinya itu adalah himpunan kosong gitu. Itu harus bisa membedakan ya teman-teman. Jadi yang merupakan himpunan kosong adalah nomor 1 aja gitu ya. Oke. Ayo semangat lagi. Oke. Himpunan yang isinya himpunan kosong. Ya, jadi gimana ya? Dia itu punya himpunan, himpunannya himpunan kosong gitu. Kayak tadi, kenapa itu diperbolehkan? Karena tadi aja kita belajar himpunan kuasa itu kan
himpunan kuasa dari, sebentar aku kembalikan ke slide tadi dulu ya. Nah, aku kembali lagi ke slide mana tadi? Himpunan kuasa. Nah, ini. Nah, ini tadi. Himpunan kuasa dari A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua subset dari A termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Jadi di sini aja dituliskan PA atau himpunan kuasa dari A itu himpunan kosong, 1, 2, dan juga himpunan dari 1, 2. Jadi himpunan kosong itu boleh masuk ke dalam sebuah himpunan lain ya teman-teman. Jadi kalau misalnya himpunan yang memiliki anggota himpunan kosong, elemennya apa? Ya himpunan kosong itu sendiri gitu. Itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke yang paling akhir tadi ya. Oke. Kita langsung aja scroll di sini tadi sampai sini. Nah, jadi gitu tadi penjelasannya. Oh, sudah habis. Wah, cepet banget ya. Aku kira 1 jam itu lama. Oh. Cepet banget ini. Udah selesai. Iya, nanti aku bagi PPT-nya. Aku bagi kok di grup nanti ya. Oke, jadi nanti kalau teman-teman ada pertanyaan lebih gitu, kalau mungkin yang belum kesampaian di sini, boleh di grup Telegram ya, boleh di grup Telegramnya Bersinar atau boleh menghubungi aku di sini, ini nomor WA ya. Jadi teman-teman bisa chat aku. Kalau mau di DM Instagram juga nggak apa-apa. Namanya Thalia TH26 ya, nanti nggak apa-apa. Atau boleh di WA aja nggak apa-apa. Nanti insya Allah kalau bisa membantu, akan aku bantu gitu ya. Nggih, kuwi nomor HP kula nggih. Iya, itu nomor HP saya. Gak apa dihubungi aja. Nanti kita belajar sharing bareng-bareng gitu ya. Kita feel free aja. Kita sama-sama belajar kok Mas Ian. Kita sama-sama belajar. Eh, bagi IG-nya Kak. Oke. Boleh. Mampir aja nggak apa. Ini ya. Nanti DM aja nggak apa. Atau lewat WA juga nggak apa. Eh, mungkin itu aja ya. Nah, sebelum aku tutup, aku mau sharing sebentar, boleh ya teman-teman? Jadi sebagai ini aja, sebagai pembelajaran aja, jadikan pembelajaran aja. Jadi aku dulu tuh di SMA itu masuk uh, bukan nominasi apa ya namanya, kayak kuota SNMPTN gitu ya sebenarnya dulu. Nah itu alhamdulillah dulu diberi kesempatan jadi paralel 1 gitu. Ya eligible, maaf, eligible gitu. Eligible jadi paralel 1. Nah, waktu itu ini ditanya sama teman-teman maunya gimana gitu. Aku nggak jawab tapi karena aku takut jadi bumerang gitu kalau nggak lolos gitu. Akhirnya aku nggak kasih tahu siapapun termasuk guru BK aku gitu. Karena aku takut gitu jadi bumerang. Ternyata bener gitu aku nggak lolos waktu pengumuman SNMPTN. Waktu itu aku naruh pilihan 1 itu di ini, tetap di UM tapi pilihan pertama pendidikan matematika, yang kedua itu matematika. Terus nggak lolos, sempet down sih sebenarnya sekitar 1 mingguan. Terus ya udah lupakan, ganti ke tes berikutnya. Sebenarnya aku baru tahu UTBK itu setelah gagal SNMPTN teman-teman. Jadi nggak ada persiapan sama sekali buat UTBK. Jadi kayak 0% gitu. Bahkan aku baru tahu kalau UTBK itu tes masuk perguruan tinggi waktu itu. Jadi persiapan aku cuma berapa ya? Sebulan lebih dikit mungkin. Habis itu ikut UTBK. Pilihannya sama kayak SNMPTN di UM, pendidikan matematika sama matematika. Itu pun juga gagal gitu. Tapi ya aku cukup puas sama nilainya, tapi mungkin belum rezeki aku di sana gitu. Terus aku lanjut ini disuruh ikut apa? Tes setan waktu itu coba-coba sebenarnya coba-coba sih. Terus sampai SKD gagal juga, terus akhirnya ikut mandiri.
mandiri aku coba di mana aja ya, di Unesa, UB, UNEJ, Unisma, sama UM kalau nggak salah. Oh iya, ada 5 yang aku coba, ada yang keterima, ada yang enggak. Jadi aku ini apa, lolos di, aku sebut aja di Unesa sama di UM, sama-sama di matematika. Tapi kenapa aku pilih matematika di UM? Karena ini apa, lebih dekat dari Kediri ya, lebih dekat dari rumah daripada yang di Unesa itu cukup jauh di Surabaya ya. Tapi ya di Mandiri itu aku nggak berani taruh pendidikan matematika di pilihan pertama sama kayak SNM sama UTBK karena takut ditolak lagi gitu. Jadi ya udah, yang pilihan kedua itu random ya teman-teman, aku pilih biologi karena aku maunya di MIPA tetapi nggak mau fisika sama kimia. Udah gitu aja. Gitu aja alasannya. Kalau pilihan di Mandiri rasanya ya udah, masuk Mandiri mungkin ada pembelajaran tersendiri ya, ikuti aja prosesnya. Jadi dari gagal SNM, UTBK, SKD juga gagal, beberapa jalur mandiri juga gagal, tapi dikasih pengumuman itu sebenarnya tepat di hari ini ya, hari jadi aku gitu, hari ulang tahun aku gitu, mungkin itu hadiah besar gitu di waktu yang tepat. Jadi kalau teman-teman masih butuh berjuang, itu jalani aja prosesnya, jangan pernah menyerah, bersyukur aja gitu. Pokoknya aku sebenarnya punya ini sih, punya kata-kata buat diri sendiri gitu. Jadi apapun yang terjadi itu selalu bahagia gitu. Itu kuncinya, karena dalam bahagia kita bisa berpikir jernih gitu. Membuat keputusan pun tidak salah, terus hati tenang gitu. Jadi berpikir itu lebih enjoy, enak gitu teman-teman. Jadi jangan pernah ini ya, jangan pernah putus asa gitu aja. Ya, jadi semangat ya, betul, semangat buat semuanya gitu. Semangat aja. Nanti pasti Allah itu punya rencana yang tepat buat orang yang tepat gitu ya. Gitu, pokoknya semangat aja buat kalian. Udah sih, sebenarnya cerita aku kayak cerita umum gitu ya pada umumnya, tapi benar-benar terjadi real sama aku gitu. Kadang aku juga berpikir kok bisa gitu ya, gitu. Oke. Oh ya teman-teman, sebelum aku akhiri, jangan lupa presensi di sini ya, di sinar.me feedback sobat belajar ya. Nanti kalau teman-teman ingin donasi ke Bersinar, teman-teman bisa scan link traktir di sini. Terus misalnya yang belum gabung di Telegram Bersinar bisa scan link Telegram di sini juga. Nah, nanti kalau ingin mendapatkan PPT tentang materi hari ini mungkin nanti sudah disematkan di sini ya. Nanti kalau belum, teman-teman kabari aja di grup Telegram, nanti bisa aku kirim di sana gitu. Juga jangan lupa cek YouTube Bersinar Project sama Twitternya. Oke? Mungkin itu dulu yang bisa aku kasih hari ini, dan hari ini udah mau mendekati hari kemenangan ya teman-teman buat yang muslim. Hari ini mau buka puasa, semangat, masih semangat buat belajar. Terima kasih banyak buat kehadirannya. Aku bersyukur banget bisa ketemu sama kalian, orang-orang hebat. Mantap, masih masih semangat loh. Udah puasa, masih belajar matematika lagi ya. Malah disuruh mikir gitu. Oke. Ya udah, aku tutup dulu ya teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Oh ya, jangan lupa absen ya. Nanti aku kirim di Telegram link absennya, oke? Terima kasih semuanya. Boleh meninggalkan ruang Meet, gak apa-apa. Silahkan. Sama-sama, makasih juga ya. Amin. Saya doain semuanya lancar.